Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Abu Abdullah Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan lantang bersabda, sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukan merupakan penolongku, akan tetapi penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Tapi bagi mereka ada hubungan kerabat, maka aku akan menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Muttafaqun alaih, dan lafaz di atas adalah milik Al-Bukhari. Jemaah, hadis ini adalah salah satu hadis yang memiliki banyak faedah yang berkaitan dengan keimanan kita. Kalau bicara aulia ini maknanya di sini disebutkan penolong, wali. Mungkin kita masih ingat dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani itu aulia. Apa artinya? Pemimpin kalian, penolong kalian, kekasih kalian, teman dekat kalian, jangan. Barang siapa yang melakukan itu maka faulaika humudz zalimun. Mereka orang-orang zalim. Jadi ketika bicara hubungan kemanusiaan, Nabi SAW menjelaskan bahwa keimanan memiliki kedudukan yang jelas dalam menata tatanan masyarakat. Beliau menjelaskan, terang-terangan beliau, nggak sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya Al-Abi Fulan, beliau tidak nyebutkan di sini, tapi mereka bukan auliyai, bukan kekasihku, bukan penolongku. Padahal mereka itu punya hubungan kerabat sama Nabi SAW. Tapi kalau bicara loyalitas seorang mukmin, nggak boleh memberikan cintanya, kasih sayangnya, loyalitas dia, pembelaan dia, pertolongan dia, yang semua itu asalnya dari cinta kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan kalau kita melihat jemaah kondisi umat Islam sekarang, ya kadang-kala mereka nggak peduli dengan urusan loyalitas kepada Muslim. Karena buat mereka kepentingan. Siapa yang bisa memberikan manfaat, mau kafir, terserah. Sampai-sampai juga akhirnya jadi permasalahan ucapan kafir itu sendiri. Dirubah jadi non-muslim. Lafal apapun yang kau gunakan. Tapi ingat bahwasanya Nabi SAW telah memberikan standar. Siapa yang seharusnya jadi pemimpin, siapa yang harusnya jadi penolong, siapa yang harusnya jadi kekasih. Beliau menjelaskan dalam hadis ini, siapa mereka? Mereka adalah innama waliyallah, Allah yang menjadi pelindungku, kekasihku, wasalihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Yang nggak soleh tadi gimana dia? Nggak peduli sama urusan keimanan. Adapun berkaitan hubungan sama mereka, Nabi menjelaskan, ada hubungan kerabat aku sama mereka, iya. Aku akan jalin tuh hubungan baik tetap sama mereka. Tapi urusan cinta, lah. Urusan loyalitas, enggak. Jadi kalau orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat jemaah, maka yang paling beriman, yang paling bertakwa, kita lebih cinta kepada yang kurang bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, beliau menjelaskan bahwasanya inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghid fillah. Termasuk tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Bukan karena darah, bukan karena kerabat, tapi karena Allah Azza wa Jal. Maka coba dibuka firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ayat 22.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Kita lihat jemaah, bicara keimanan, loyalitas kita itu. Kalau engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, engkau akan berhati-hati memberikan cintamu. Makanya kadang-kala nih masyarakat muslim ya, ada yang tergila-gila sama pemain bola yang kafir, artis-artis yang kafir. Mereka menjadi follower mereka, mencintai mereka, apa aja yang mereka kerjakan, mau benar mau salah buat mereka, nggak urusan. Allah sebutkan, nggak ada yang beriman kepada Allah dan akhir, kemudian mereka mengasihi, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun bapaknya sendiri, ibunya sendiri, keluarganya sendiri. Walaupun itu anaknya sendiri. Walaupun saudaranya atau kaum sukunya. Nggak ada. Allah lebih mereka cintai daripada segala-galanya. Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada semua yang ada di muka bumi. Maka Allah sebutkan balasan buat mereka surga Allah Azza wa Jalla. Allah kuatkan keimanan mereka. Lalu Allah kasih surga buat mereka. Kekal selamanya. Segala kenikmatan. Mungkin di dunia dia dikucilkan. Ditinggalkan sama kerabatnya. Mereka marah sama dia. Itu terjadi. Maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka. Dan mereka pun ridho sama Allah Azza wa Jalla. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ada satu rahasia yang indah. Ketika orang-orang itu membenci keluarganya sendiri, gak suka sama mereka, gara-gara mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka Allah gantikan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan barang siapa yang melakukan perbuatan yang diridhai Allah Azza wa Jalla, yang membuat seluruh manusia itu benci sama dia, murka sama dia, mencaci dia, Nabi menjelaskan bahwasanya Allah akan bikin mereka ridha. Selama mereka mencari keridhaan Allah SWT, tenang urusan. Jadi Nabi SAW memberikan kepada kita penjelasan yang nyata bagaimana menjalin hubungan. Kita nih di Indonesia berkumpul dengan berbagai macam agama. Kalau bicara cinta, kita nggak cinta sama non-muslim. Jangan satu negara, satu darah sama kita. Afwan, bukan satu darah. Orang tua kita, bapak kita, atau anak kita. Kalau loyalitas, afwan. Terus gimana Ustaz? Apa kemudian gontong-gontongan berantem? Lah. Nabi SAW menjelaskan. Beliau mengatakan dalam hadis yang baru saja kita baca, walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha atau bibilaliha. Mereka punya hubungan kerabatan. Aku akan jaga tuh. Aku akan basahi. Balal itu air yang membasahi.
aku akan basahi hubungan tersebut. Tapi kalau loyalitas, lah. Namun memang, ya masalahnya ketika iman itu hanya pura-pura belaka. Kita berpikir keimanan itu hanya sekedar status yang ada di handphone kita, di medsos kita, atau tulisan dalam KTP kita. Haibati fillah. Nih, di surat Al-Maidah ayat 80-81. Ayat 80-81. Di mana Allah Azza wa Jal menjadikan loyalitas itu salah satu syarat dari keimanan. Bahkan bagian dari la ilaha illallah. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada apa yang diturunkan kepada nabinya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolong. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu yang terjadi. Ketika menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung mereka, penolong mereka, kekasih mereka, pemimpin mereka, mereka merasa nggak apa-apa gitu. Mereka mau bikin Allah murka, nggak ada urusan buat mereka. Maka akhirnya Allah menyebutkan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi. Kalau mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada yang diturunkan kepada Nabi alaihissalam, nggak mungkin mereka menjadikan orang-orang kafir itu pelindung, penolong, kekasih, teman dekat mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Lah, tapi kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ahibati fillah, kenapa banyak di antara kita ini yang Islamophobia? Kalau nggak Islamophobia, dia itu merasa berat dengan agamanya sendiri. Merasa nggak nyaman jadi orang Islam. Salah satu sebabnya adalah karena antum belum mencintai Allah, belum mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Semua amalan yang dilandasi dengan cinta mudah kita mengamalkannya, jemaah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau itu terkumpul di diri manusia, maka dia akan merasakan manisnya beriman. Ada rasanya iman ini, jemaah. Bukan hanya beban, bukan hanya amalan, suruh ini, suruh itu, lah. Ada rasanya. Apa 3 hal tersebut? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya harus dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Apapun. Mau orang tua, mau anak. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak menjalin hubungan kasih sayang, cinta kepada manusia, melainkan dasarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah. Kenapa aku cinta fulan? Kenapa aku suka sama fulan? Kenapa aku benci sama fulan? Semua standarnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa aku cinta sama fulan? Allah cinta sama dia. Dari mana engkau tahu? Dia taat, dia penyabar, dia orang yang suka berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, yang suka berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Itu dasarnya. Kita enggak. Kebanyakan kita, ya, kecintaan kita, hubungan kita adalah dijalin karena manfaat, karena urusan dunia, karena urusan bisnis. Yang ketiga, wa ay yakrah ay ya'uda fil kufri kama yakrah ay yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hibati fillah, kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa Nabi SAW kalau berbicara loyalitas memang hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau menjalin hubungan baik, tetap kita menghormati, mereka butuh sesuatu kita bantu,
Itu sama non-muslim pun Nabi SAW melakukan itu. Di sini Nabi menyebutkan SAW, aku akan jaga, aku akan basahi hubungan kekerabatan itu. Tapi loyalitas cinta lah. Haibati fillah, bicara membantu orang, sedekah. Kita boleh sedekah sama orang kafir. Tapi kalau zakat, maka hanya untuk orang-orang yang beriman. Zakat diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sedekah, okelah kepada orang kafir. Walaupun kita ketika mau berbagi uang itu, maka hendaklah engkau berikan kepada orang yang baik sebenarnya. Sehingga uang, pokoknya punya kerabat. Kita mau sedekah nih. Kita mau lihat kerabat kita. Fulan. Kita lihat fulan ini yang baik. Kalau dikasih duit, duitnya itu bermanfaat. Tapi kalau kasihkan fulan, aduh nggak tahu dipakai apa sama fulan. Maka kita boleh pilih mereka. Namun apabila ternyata ada fulan kerabat kita atau non-muslim, kalau kita kasih ada harapan dia masuk Islam, maka silakan dikasih. Karena Nabi SAW pernah memberikan kepada orang-orang yang kafir dengan harapan dia masuk Islam, dan memang sebagian di antara mereka akhirnya masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.